Oke, jadi malam ini kita membahas tentang IHSG ya teman-teman. Seperti yang kita tahu. Halo Bu Titik. Halo Bu Titik, Pak Syamsir. Selamat malam Pak Syamsir. Oke, masih connecting. Halo Pak Syamsir, selamat malam. Apa kabar Pak Syamsir? Malam. Wah, siap-siap. Kita langsung aja ya Pak, ini baru banget mulai, 1 menit yang lalu baru banget mulai. Kita izinkan saya untuk ke share screen teman-teman. Kelihatan ya teman. Nah, jadi seperti yang kita tahu kemarin tuh setelah libur Lebaran, kita sama-sama dikasih surprise lah sama bandar IHSG, sama asingnya, sama MM-nya, sama market mover-nya. Jadi silaturahminya IHSG itu langsung di sini teman-teman. Nah ini nih, ini tuh ada pertama masuk. Ya benar ya, ada pertama masuk, dia langsung IHSG langsung turun 4%. Benar, langsung turun 4% minus, dan dana asing itu keluar gede banget pas ini, sekitar 2 triliun ada di sini. Nah, meskinya kita jadi was-was gitu loh. Ini kok baru buka langsung IHSG-nya langsung di, sebentar ada chat. Malam Mas, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Faizan. Baru pertama buka langsung diguyur IHSG-nya tuh. Asing-asing keluar. Kemudian saham-saham juga banyak yang otomatis turun. Sebentar. Otomatis turun. Nah, menghadapi hal yang seperti ini, situasi yang seperti ini, kita mestinya kan dibikin panik ya teman-teman. Bahkan sampai penurunannya itu meninggalkan gap nih teman-teman. Meninggalkan gap, dan nggak cuma sehari teman-teman. Ini pun juga turunnya beberapa kali. Hari pertama, kemudian ini ada kedua. Dan ini sorry saya tambahin, ini harusnya ada volume, ada asingnya keluar itu. Nah, di sini teman-teman, di sini ini tuh asingnya keluar banyak, dan di sini pun juga beberapa hari teman-teman, pokoknya beberapa hari. Penurunan per hari pertama dalam, kedua dalam, setelah Lebaran ya dalam juga, terus asing juga keluar banyak beberapa hari, seminggu pertama. Tapi menariknya teman-teman, di sini itu untung aja secara teknikal ya, IHSG turunnya pas support gitu. Nah, gini. Nah, gini kan. Waktu itu seperti ini. Untungnya pas support di sini. Nah, waktu itu di sini. Jadi seolah-olah teman-teman, kita itu naiknya itu udah dari Januari kan. Naik capek-capek kan dari Januari, bahkan sebelumnya tuh dari Desember. Seolah-olah kok langsung dibanting dalam beberapa hari tok. Cuman dalam beberapa hari aja. Ini itu Mas Rizal. Jadi apa? Yes. Kayak itu, kayak peribahasa. Apa? Kemarau setahun diguyur sehari lah ini. Itu. Nah iya kan. Dan diguyur dalam waktu seminggu. Nah itu, dan itu kan pastinya bikin kaget loh. Maksudnya selama ini di sini tuh asing tuh selalu akumulasi teman-teman. Nah teman-teman ini bisa dilihat dari resume di channel Profita deh. Ini tuh akumulasi dan asing belanja lebih dari 30 triliun di sini aja. Dari Januari aja, dari Januari. Tapi seolah-olah kok dibanting dalam minggu pertama setelah pembukaan. Pastinya kan di sini teman-teman banyak yang panik dan aduh ini gimana nih ke depan, apa IHSG crash atau udah saatnya resesi dan sebagainya begitu kan. Nah, menghadapi persoalan tersebut, itulah kita tuh ketemu malam ini buat bahas itu. Dan secara teknikal IHSG-nya untung aja tertahan di support nih teman-teman. Nah, secara garis support di sini ya. Nah, terus kita bandingkan dengan MA-nya teman-teman. Kita bandingkan dengan MA-nya. Nah, ini gimana nih? Ini saya hapus dulu deh. Nah, ini ya teman-teman yang di sini ya.
turun sampai jebol MA 200. Jebol MA 200. Ini bikin kepanikan, teman-teman. Otomatis di sini kan. Bikin panik, tapi seperti yang kita tahu tadi, kita itu sebentar, ini masih di support kok. Nah, masih di support kok. Masih di garis support, turun nembus MA 200. Nah, di sini pun asing itu keluar banyak banget, teman-teman. Di sini sebenarnya itu asing keluar banyak. Bisa dilihat di ini ya, bisa dilihat di channel ya, teman-teman, di resume. Ini asing keluar banyak. Tapi nah, waktu di sini candle ini nih. Bisa nggak Mas Rizal ditunjukkan pakai chart Mas Rizal, bukan quick chart yang asing itu Mas Rizal? Chart. Oke. Ya, yang belanjaan di chart. Ini nih. Ini Mas Bro. Bukan, yang asing, yang belanjaan asing. Asingnya masalahnya nggak kebaca Mas Bro. Oh gitu ya. Iya, nggak kebaca. Sebentar. Siap. Sebentar. Sebentar. Nah, masalahnya kalau IHSG gitu, di sini nggak kebaca. Sayangnya nggak kebaca. Nah, ini lah Mas Bro. Kosong. Foreign volume-nya kosong. Nggak kebaca. Oke ya. Jadi pakai ini aja, pakai quick chart aja ya. Pakai quick chart play. Nah, ini teman-teman. Oh iya, nggak kebaca. Di sini tuh tekanan jual aslinya udah mulai menipis di sini ya. Kemudian secara teknikal mantul support. Nah, mantul support teman-teman nih. Kita tarik garis support, mantul support. Dan secara MA pun IHSG kembali nembus MA 200. Nah, kembali nembus MA 200. Nah, di sini kembali bersama 200, kemudian berkutat tanggal 19 kemarin itu berusaha nembus EMA 120 teman-teman. Berusaha nembus EMA 120. Dan seiring hari transaksi ini sayangnya nggak bisa ini ya. Transaksi mulai membaik teman-teman setelah nembus EMA 120 ini sampai hari ini pun berhasil nembus EMA 60. Nah, berhasil nembus EMA 60. Tapi yang perlu kita waspadai secara teknikal teman-teman. Ini kan yang ceritanya yang EMA 20 itu yang hijau, yang kuning EMA 60. EMA 20 dead cross EMA 60. Nah, secara teknikal jangka pendeknya ini mungkin akan terjadi penurunan. Tapi menariknya hari ini justru asing belanja gede. Asing belanjanya di atas 1, sekian triliun. Sedangkan jualannya itu hanya 400-an miliar. Jadi net buy-nya ada 800-an miliar. Dan ini sudah mampu untuk menaikkan IHSG di atas 2% dan mampu nembus MA 60-nya. Pertanyaannya teman-teman, Mas, setelah ini IHSG akan gimana gitu? Sebelum menjawab itu, kita itu perlu tahu teman-teman bahwa, ini volumenya saya hapus dulu, bahwa di sini teman-teman, itu masih ada gap. Ini tuh masih ada gap IHSG di sekitar 7.200-an. Ini dia. Masih ada gap ya teman-teman ya. Jadi dalam tanda kutip mau nggak mau harus IHSG itu harus menutup gap di 7.200. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa di bawah pun IHSG juga masih menyimpan gap loh teman-teman. Di bawah itu masih ada gap. Masih ada gap di bawah ada. Masih ada. Jadi teman-teman itu kita mestinya harus waspada gitu ya. Karena IHSG di bawah masih ada gap kurang lebih di sekitar 6.200 300-an sama di 5.800-an. Cuman ini teman-teman, apa iya maksudnya cuma asing ini hanya maksudnya di sebelah di garis ini itu dia itu turunnya ini nggak nyampe 12% kalau ya teman-teman. Yes dari tertinggi ya sampai titik terendahnya. Nah, ini teman-teman. Bisa kita lihat itu 12%. Nah, 12% atau sekitar 11, sekian persen penurunan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah
sebelum-sebelumnya dari Januari bahkan dari Desember, November, bahkan Oktober, bisa dicek di resume ya teman-teman. Itu asing belanjanya itu gede banget, masih nabung istilahnya gitu teman-teman. Di sekitar ini asing masih akumulasi, rapi akumulasi. Nah, hanya karena penurunan sekian beberapa hari saja, chartnya jadi segini, dan mungkin bulan ini termasuknya banyak ya, maksudnya banyak asingnya turun banyak, tapi itu masih belum sebanding dengan tabungan asing atau belanjaan asing pada periode sebelum-sebelumnya. Pada periode-periode sebelumnya, misal ini saya izin share screen ya, share screen ini. Nah ini teman-teman. Nah ini kelihatan ya teman ya, kelihatan ya ini. Nah hari ini saja teman-teman, year to date-nya ini tuh dari Januari, kelihatan ya teman-teman ya, itu dari Januari asing beli. Asing belinya itu dari Januari 107. Nah, 107. Asing jualnya dari Januari sampai hari ini itu 62, masih sekitar ada 30-an. Aslinya itu masih akumulasi 30-an triliun. Ini selama bulan Mei aja 12 triliun. Dan 45 triliun. Ya, betul. 40-an. Dan selama Mei bulan ini jual segini. Memang kok gede banget bulan ini jualan ya, memang bulan ini memang asing jualan, asing sedang jualan. Dan kalau ditanya kenapa, jawaban pastinya kalau menurut saya ya terserah asing. Mungkin itu kerja kerasnya asing selama ini kan udah berbulan-bulan uptrend, naikin gitu kan, akumulasi, ya saatnya jualan, it's okay, wajar aja. Tapi kalau kita lihat dari Januari itu masih net buy gitu teman-teman. Nah jadi gitu, masih net buy. Jadi kalau misal dari kemarin tuh ada berita-berita dan sebagainya, IHSG downtrend, ya pasar resesi, terus marketnya crash dan sebagainya, panik, silakan nggak apa-apa, it's okay kalau panik. Tapi kalau saya pribadi masih wajar, itu normal karena masih nabung. Nah gitu, dan toh di sini juga masih ada gap. IHSG itu mau nggak mau harus ke sini. Tapi dengan secara teknikal kita lihat IHSG mantul support, secara MA-nya juga cakep, menarik. Di sini juga ada masih ada gap, menarik. Kemudian terus akumulasi asingnya juga masih banyak dari Januari. Ini masih mestinya tidak serta-merta membuat kita terus panik, aduh gimana ya? Aduh gimana, saya trading apa enggak ya? Saya mau beli saham apa dan sebagainya. Tidak usah panik teman-teman, nggak usah panik karena kita hanya fokus ke peluang aja. Kita cukup fokus sama peluang. IHSG ini kita jadikan sebagai rambu-rambu aja. Kita jadikan acuan. Nah, maksudnya gimana? Fokus ke peluang bagaimana? Kalau saya, walaupun IHSG-nya naik turun, tetap fokus ke saham yang diakumulasi. Paling gampang carinya di sini, teman-teman. Kalau saya, karena saya suka asing, ya di sini, carilah saham-saham yang diakumulasi oleh asing. Jadi, karena IHSG naik turunnya itu kan dominan oleh asing, teman-teman. Naik turun IHSG kan dominan oleh asing. Jadi, ketika asing akumulasi di IHSG, besar kemungkinan IHSG-nya itu naik. Kalau asingnya dominan jualan, kecenderungannya IHSG turun. Maka dari itu, kita cukup fokus ke asing aja. Cukup fokus ke saham yang diakumulasi oleh asing. Nah, caranya kalau saya tiap hari latihan stock watch di sini. Nah, dari kemarin kan turun ya, teman-teman. Kita contohnya yang dari kemarin ya, akumulasi asing, misal akumulasinya itu misal saham PKS. Nah, ini teman-teman. Wait. Dari awal masuk itu kan ada di, nah ini. Ini teman-teman. Dari awal masuk, IHSG anjlok, asing jor-joran jualannya kan, sampai triliunan berhari-hari. Tapi saham yang satu ini masih bisa strong uptrend. Ini kalau kita jabarkan lagi, MA-nya perfect uptrend ini.
Ini bahkan bisa menembus resisten, ini saya udah gambar. Bisa nembus resisten. Nah, jadi makanya ketika kayak kemarin kalau yang teman-teman ngikutin channel, ayo saatnya buy on weakness, saatnya buy on weakness dan sebagainya, itu kita nggak usah panik kalau memang ada saham yang justru diakumulasi asing di saat pasar lagi koreksi, lagi turun dalam, itu malah menarik. Salah satunya PGAS. Ini juga udah masuk radar kita. Bisa kita lihat ini yang hijau-hijau, teman-teman. Ini tuh volume netnya asing, belanjaan asing. Ya sih turun. Saham ini di akumulasi asing naik. Terus ada lagi kemarin ada lagi. Nah, ini sempat ini masuk juga sebelum Lebaran. Nah, ini asingnya udah mulai pada masuk di sini. Asingnya masuk di sini. Nggak usah panik teman-teman, kan asingnya masih pada beli, gede-gede juga. Walaupun hari ini kan koreksi, tapi hari ini sandal ini bagus, ini menarik. Nah ini kan naik. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Tetap fokus sama peluang, fokus sama saham yang diakumulasi, terutama oleh asing di pasar yang seperti ini. Ini Gitu. seger ini pas centilnya pas di MA 20 Mas Rizal. Pas MA 20, pas support juga nih Mas Bar. Cakep ini. Tadi mau nge-share tapi posisi masih merah. Nah, ini pas MA 20. Ini centil, teman-teman. Nah, ini kita nemu lagi nih centil nih. Nah, oke, kita fokus Baik. lagi. Ini dapat nih untuk besok trading ini minggu depan nih, seger nih. Yoi. Cakep nih. Yoi, Mas. Nah, ini Catat bagus nih. teman-teman, catat nih, seger nih, catat nih. Ini kita ketemu ya, teman-teman ya. Ini kita nemu, dan kalau kita ngomongin seger ini, polanya aja udah repeat, maksudnya repeat dari sini aja. Naik, turun, naik, sentil lagi, udah ini sentil lagi. Nah, pas sama profitnya ini di alert pas di sini nih, teman-teman. Pas sentil, akumulasi asingnya bagus, naik dia. Padahal saat periode ini, periode awal Mei, periode awal bulan, itu kan asingnya IHSG turun, asing jualan, tapi di saham ini asing masih akumulasi, yang terjadi adalah naik. Tadi ada contohnya Pegas, kedua ini Seger, kemudian apalagi teman-teman, apalagi ya, ini saya hafalin aja teman-teman. Nah, ini cukup bagus teman-teman. Jadi pada intinya kan kalau misal di luar sana kita kita mungkin dapat info yang bikin panik, bikin kita takut transaksi. Nggak usah kalau teman-teman ngikutin channelnya Profit. Nah, itu kan setiap sore ada tuh, kita buy on weakness, justru ini kesempatan buy on weakness, 1. Kemudian 2, tetap ada peluang untuk cuan. Ini contohnya ini tadi. Oke, kemudian ada lagi, apa yang diakumulasi asing ya? Nah, ini nih. Nah, belakang ini bagus nih, teman-teman. Nah, INCO. Nah, ini teman-teman. Mulai dari sini, teman-teman. IHSG turun dalam, tapi masih bisa naik, akumulasi asing bagus dan sebagainya. Kita fokus ke saham-saham yang seperti ini aja, teman-teman. Jadi ketika market koreksi, kita berburu seperti yang disampaikan juga. Ayo justru malah cari saham yang diakumulasi asing di saat asing baru jualan gitu. Kemudian ada sektor perbankan ini. Coba lihat BRMS, Mas. Nah, ini bagus teman-teman. Ini bagus, menarik ini. Sebentar ya Mas Pur. Nah, ini BNI sektor perbankan karena IHSG-nya turun dalam, dan menurunkannya itu IHSG diturun itu lewat saham-saham big banks, big caps, lapis 1. Tapi akhir-akhir ini udah mulai diakumulasi asing lagi, dan apa yang terjadi? Tetap teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, asing kan nggak mungkin toh ke Indonesia beli saham terus udah ditinggal pergi. Kalau caranya Mas Pur, nggak mungkin lah asing beli saham di Indonesia untuk sedekah gitu kan, nggak mungkin. Atau untuk main-main aja nggak mungkin. Pasti asing itu beli jauh-jauh ke Indonesia, repot-repot ke Indonesia, udah pasti beli saham ya untuk cari untung, cari cuan. Contohnya ini. Gitu. Kemudian next RMS. Nah, ini juga sideways
sideways, dan terus diakumulasi. Nah, ini akumulasi asingnya udah gede sebelah sini. Dan ini sudah mulai diakumulasi. Sideways, asing akumulasi, Bollinger mulai menyempit. Kalau candle-nya udah mulai nyentuh Bollinger atas, itu besar kemungkinan akan dia ngikut Bollinger seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, ngikut Bollinger seperti ini. Mulut Nah, bawahnya membuka ya Mas Rizal? yes, mulut Bollingernya membuka. Mulut Bollingernya membuka. Dan ini candle-nya menarik, teman-teman, karena udah nembus MA20. Nah, ini maaf ya, sedikit menyimpang. Karena kalau diamati, teman-teman, kalau candle suatu chart, kalau candle sudah mampu nembus ke atas break MA20, itu kalau bahasa saya, kalau saya sih berani mengatakan welcome uptrend. Kalau saya, welcome to uptrend. Contoh ini, BRMS. Dia nembus MA20, apa yang terjadi? Lihat, nembus lagi, dia naik terus, turun. Dia turun, akan turun lagi. Ketika dia turun lagi. Nah, hari ini tadi berhasil nembus MA20. Asingnya masih ada akumulasi, stokastik di bawah. Nah, besok teman-teman silahkan dianalisa lagi atau boleh diskusi di grup. BRMS ke depan bagaimana? Kemudian tadi apa perbankan misal. Nah, ini udah mulai menarik. Teman-teman lihat kan? Candle jika sudah mampu nembus MA20, welcome uptrend. Contohnya ini, BNI. Dari sini nembus MA20, welcome uptrend. Naik terus. Ketika jebol, udah jebol dia turun. Nah, hari ini atau beberapa hari ini, dia berhasil nembus MA20 dengan akumulasi asing yang menarik, yang bagus. Nah, ini silakan teman-teman simpulkan sendiri. Kalau misal mau masuk, silakan ditentukan trading plan-nya. Nah, misal kita bandingkan dengan IHSG. Secara teknikal, ini teman-teman. IHSG, secara teknikal, hari ini sudah mampu nembus MA20. Apakah welcome uptrend? Nah, ya seperti yang kita tadi diskusikan sebelumnya, jadikan IHSG ini sebagai rambu-rambu aja. IHSG-nya hijau, IHSG-nya hijau. Jika nanti IHSG-nya menarik hijau terus, akumulasi asing bagus, boleh deh pindah atau jadikan saham-saham LQ45 atau lapis 1, saham-saham lapis 1 sebagai pilihan teman-teman beli. Tapi kalau misal nanti IHSG ternyata diturunkan dulu oleh asing, kita boleh cari saham-saham yang lapis 2, contoh kayak BRMS tadi dan sebagainya. Lalu, Mas, untuk antisipasi pasar yang seperti ini bagaimana? Bagaimana? Itu tadi, teman-teman. Kita cari saham yang diakumulasi asing, gitu. Atau kita cari saham-saham lapis 2 yang memang sudah ada akumulasi. Gitu ya. Misal, kalau saya itu saya suka dengan saham-saham ini ya, saham-saham batubara, karena kalau kita menilik dari sektornya, sektor batubara itu masih dalam fase uptrend. Mas, apa pasti toh kalau misal dari sektornya uptrend sahamnya juga pasti naik? Enggak pasti. Tetap semua kembali ke bandarnya. Bandarnya mau naikin, ya sahamnya naik. Terserah sektornya mau naik atau turun. Terserah suku bunga di Amerika mau naik atau diturunkan. Semuanya tergantung bandar. Nah, sentimen-sentimen seperti itu kita jadikan acuan saja, rambu-rambu saja. Buktinya, ketika teman-teman perhatikan aja kalau pas indeks global kayak Dow Jones, terus Shanghai, maksudnya IHSG-nya Amerika, IHSG-nya Hong Kong, IHSG-nya Singapura, dan sebagainya, itu merah semua. IHSG masih bisa hijau, kayak pas kapan hari itu lupa saya. Indeks global merah dalam, tapi IHSG kita hijau. Tapi pernah juga IHSG, indeks global merah dalam, IHSG ikut merah. Adapun juga kasus indeks global hijau tebal, IHSG Amerika, IHSG-nya China dan Hong Kong dan Asia itu hijau tebal, IHSG malah merah. Jadi semuanya itu tergantung asingnya. Makanya kita sebagai retail ya kita ikut bandarnya aja lah, kita ikut asingnya aja lah gitu. Gitu ya. Dan balik lagi, jadikan rambu-rambu. IHSG hijau,
pasar hijau, terus sektornya uptrend dan sebagainya. Itu kita jadikan rambu remaja, at least itu bisa mempengaruhi psikologis kita dalam trading. Dan tadi yang saya bilang, ini loh teman-teman, kenapa saya suka Adaro? Karena dia akumulasi, memang di sini memang sempat ini ya, terutama bulan ini teman-teman. Nah, mulai bulan ini nih di sini, tanggal 9 di sini. Di sini asing masih ada akumulasi. Asing masih total akumulasi. Di sini memang sempat jualan, tapi masih gede akumulasinya. Sahamnya masih belum kemana-mana, masih sideways. Dan ini teman-teman, ini loh, ini tuh bentar lagi kalau mampu nembus MA20, akan ke welcome uptrend. Ini kita patut diikuti ya teman-teman. Karena kalau secara historis teman-teman, di sini lihat fase ini ya teman-teman. Fase ini saham ADRO sideway-nya di area MA20, akumulasinya cakep teman-teman. Akumulasi asingnya cakep. Sideway di area MA20 maksudnya masih dekat-dekat loh, maksudnya masih dekat-dekat di sini ya candle-nya ya. Nah, ketika dia sudah berhasil seluruh badan candle-nya itu nembus MA20, apa yang terjadi teman-teman? Welcome uptrend di sini. Nah, apakah menurut teman-teman kondisi beberapa hari di sini, kondisi di area ini dan area ini mirip, dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Ya, patut kita coba teman-teman. Apalagi kalau kita jabarkan, ini teknikalnya sebentar lagi perfect uptrend teman-teman, ADRO ini. Coba ya kita sama-sama lihat ADRO. Nah nih, bentar. Oh nih, ADRO. Oh, malah, wait. MA. Sebentar, teman. Moving average. 5. Nah, ini teman-teman. Ini 200, 120, 60, yang hijau 20, yang merah 5. Kalau sampai MA yang merah, MA5, Golden Rose nembus ke atas MA20 yang hijau, ini perfect uptrend, Andaro menarik. Gitu ya, teman-teman. Tapi silakan teman-teman buat trading plan-nya sendiri, dan untuk versi Profita ini sudah kami alert, udah kami mention di channelnya Profita. Silakan boleh dibaca ulang. Gitu. Terus balik lagi ke tadi. Ya begitu teman-teman, kurang lebih. Udah, itu maksudnya IHSG-nya tadi sudah di 7.200 masih ada gap, tapi di bawah juga masih ada gap. Secara teknikal sudah kita bahas bareng-bareng tadi. Terus inflow atau uang masuk atau akumulasinya asing di kita itu masih bagus, maksudnya asing masih belanja di IHSG di kita, di bursa kita. Dan solusinya kita udah sama-sama bahas juga tadi, fokus ke saham yang banyak diakumulasi terutama oleh asing. Contohnya saham Pegas dan saham SGER tadi, di saat IHSG turun, di saat asing jualan, tapi masih ada saham yang naiknya juga signifikan dan dibarengi oleh akumulasi asing. Jadi ketika IHSG-nya ketepun turun, kita jadikan rambu-rambu aja, kita jadikan patokan aja untuk mengatur trading plan, termasuk mengatur psikologis kita, tapi tetap kita berburu saham yang diakumulasi terutama oleh asingnya. Nah, kita tadi udah ada Pegas, SGER, ini lagi ada, tadi juga ada BRMS, kemudian ada lagi Adaro. Catat Mas Samser. Oh iya. Nih Mas Faizan. Coba candle hijau Mas. Oh ya, pakai direct message Mas Rizal. Mas Rizal, saya boleh share screen Mas Rizal? Oh, boleh. Saya ingin menambah, saya jadikan co-host. Tolong. Ya, sebentar. Saya sangat sepakat dengan penjelasan Mas Rizal tadi, cuman saya ingin ngingetin satu hal. Wait. Saya jadikan co-host. Sudah? Yang mana sih Mas? Mas Profita. Yes. Sudah ya? Oke, saya ingin share screen teman-teman. Izin share screen. Udah kelihatan kah? Ya, belum.
Ya udah. Hah? Udah. Udah ya? Udah Sorry. kelihatan. Sorry. Eh, saya ingin sedikit menambahkan. Kalau saya kan lebih senang ke pola, teman-teman. Saya lebih senang ke pola. Ada hal yang menarik dari pergerakan IHSG kita di oh, terima kasih. Oh iya, teman-teman. Ini hari ini kita ada ulang tahunnya sedekah bareng. Memang saya pakai sedekah bareng. Nah, ini kita yang ke-9. Jadi kalau teman-teman ada cuan boleh di ikut membantu sekolahnya adik-adik asuh kita. Oke, lanjut. Jadi saya tuh berpikir Mas Rizal, polanya IHSG saat ini mirip-mirip dengan pola pada saat di Januari 2021, Mas Rizal. Oh, iya. Jadi Oh, iya, ini kalau kita lihat teman-teman, ini saya nggak bawa mouse jadi agak susah. Ini laptopnya agak susah. Jadi ini di 2021 ini sama. Dia naik lama, kemudian ditutup turun hanya dalam waktu 2 mingguan. Dan ini Mas Rizal, ini turunnya 11% Mas Rizal. Oh iya. Oh sama ya kayak kemarin ya. Ini sama pola. Nah ini pola. Nah ini polanya sama mirip. Lah menurut saya IHSG ini menurut saya, tetapi sama lagi Mas Rizal. Ada hal uniknya lagi. Apa itu? Saat dia turun, volumenya kecil Mas Rizal. Oh iya benar. Nah sama kan? Saat volume turun, dia di bawah MA20. Betul. Iya kan? Oh iya. Nah ini. Kalau boleh saya kotakkan seperti ini teman-teman. Sebentar saya kotakkan teman-teman ya. Ini kotak itu sebentar. Nah ini. Periode ini perhatikan teman-teman. Maaf, waduh. Saya mouse-nya ketinggalan tadi. Sebentar. Agak susah ini. Nah, ini. Nah, ini kan habis naik tinggi sekali, kemudian dia dijebol sampai supportnya jebol. Waktu itu juga beritanya juga negatif gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat perhatikan dari sini. Nah, dari sini ini. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, ini sama dengan ini Mas Rizal. Yes. Sorry. Ini sama dengan ini Mas Rizal. Yes, benar. Nah, ini. Ini sama dengan ini Mas Rizal. Nah, volumenya ikut rendah. Jadi volumenya kecil di bawah MA20. Nah, menurut saya asing saat ini kan turun nih. 16 triliun aja bisa asing kabur 16 triliun bisa menutup akumulasi asing sejak awal tahun yang 45 triliun nih kan. Jadi kemudian tadi Mas Jasa menyampaikan secara teknikal analisa MA20 dead cross dengan MA60. Jadi menurut kali ini saya, ini kan kita namanya diskusi kan namanya sudut pandang yang banyak, teman-teman nanti juga boleh menambahkan gitu kan. Pola ini kayaknya akan terulang deh. Jadi untuk mencapai angka ini, untuk mencapai angka angka 7.200 itu gap, ini menurut saya masih enggak dalam waktu 1-2 minggu ini. Ini mungkin bisa akhir tahun. Kenapa? Ya biar istirahat. Nanti kalau terlalu naik tinggi juga nggak bagus juga. Sementara asing sendiri punya bahan untuk menaikkan IHSG. Salah satu bahannya adalah sekarang indikator-indikator ekonomi Indonesia positif, mulai perdagangan positif dan seterusnya penghasilan pajak positif dan seterusnya. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi, IHSG ini masih dalam konteks aman. Artinya kan kemarin di luaran itu banyak yang mengatakan, wah ini akan crash asing keluar,
sampai berapa kemarin yang kita baca masih sampai 5.800 segala macam gitu ya. Ya kan ke 5.000. Saya kok kurang sepakat gitu kan. Tapi juga nggak sepakat kalau ada berita yang tadi kita diskusikan Mas Rizal, katanya IHSG akan tembus berapa? 7.700 ya Mas Rizal ya? Ya, 7.800 gitu. Oh ya. Wah, itu menurut saya terlalu overconfidence lah ya. Jadi kalau menurut saya pola ini dekat dan mirip. Jadi IHSG itu masih akan di area-area itu selama ada selamanya kalau saya Mas Rizal. Selama support yang tadi Mas Rizal gambar itu ini nggak jebol. Jadi sebentar. Jadi selama support ini nggak jebol, nah ini Mas Rizal. Tadi Mas Rizal gambar nih kan? Yes. Ya kan 6.500 ini nggak jebol, menurut saya sih masih aman. Dan saya sepakat banget dengan Mas Rizal dan disampaikan bahwa cari saham-saham yang diakumulasi asing itu saya sangat sepakat sekali. Dan saya menambahkan dikit Mas Rizal. Kalau kondisi seperti ini, kondisi sideways masih IHSG masih galau. Kenapa saya sebut galau? Karena secara teknikal sudah jebol resisten di 7.000, tapi MA20 sudah dead cross dengan MA60 seperti yang saya sampaikan. Kalau saya lebih senang, kalau seperti ini kondisinya, lebih senang saham-saham second liner yang diakumulasi asing. Yes. Nah, gitu. Jadi contoh tadi BRMS, terus tadi Mas Rizal apa tadi ya? Seger. Seger, ya kan? Seger. Nah, itu. Kenapa? Karena saham-saham second liner itu tidak membebani IHSG. Artinya IHSG naik turun, saham second liner itu suka-suka bandar aja. Sekali lagi jangan lupa akumulasinya bagaimana, perhatikan. Cuman yang kita bahas malam ini kan lebih banyak ke akumulasi asing ya Mas Rizal ya. Betul. Jadi prinsipnya tetap prinsip akumulasi jangan dilupakan. Itu wajib hukumnya fardu ain. Saham-sahamnya kalau saya lebih senang periode seperti ini adalah saham-saham MA saham-saham second liner. Kenapa? Karena kalau ini kan tadi MA20 tembus ini MA20, ini MA20 teman-teman. Ini MA20 tembus pun gitu kan. Ini tembus pun, contoh ini tembus. Ini tembus MA20 nih tembus nih. Tidak ada kemungkinan dia akan turun lagi. Gitu loh. Sideways nih. Dan menurut saya IHSG kalau nggak ada sideway-nya nanti kesenangan semua nanti. Kita udah ada sideway nih, sideway dari Juni sampai Oktober sideway naik nih. Kemudian Oktober sampai Februari sideway, ya kan? Kemudian Februari sampai April naik tinggi, sekarang turun, ya sudah turun. Ini sudah fase ini sudah tercapai. Menurut saya ini masih akan naik dikit, tapi nggak sampai 7.200. Tapi dia akan sideways, Mas Rizal. Yes, itu sideways itu artinya periodenya seperti ini. Sideways-nya definisi sideways seperti ini ya, yang saya maksud ya teman-teman ya. Jadi masih seperti ini nih. Nah ini. Nah kayak gini ini Mas Rizal. Nah kan gini Mas Rizal. Nah ini kan. Nah ini kan. Nah ini. Nah jadi menurut saya di sini masih akan ada. Tapi kondisi sideways-nya di atasnya kotak inilah. Gitu loh. Bertingkat Mas Rizal. Sideways gini Mas Rizal. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau udah masuk fase seperti ini menurut saya yang menarik adalah saham-saham second liner. Karena tapi dengan catatan saham itu sudah ada akumulasi baik oleh DO, bandar dominan owner ataupun oleh asing. Jadi saya sepakat sekali dengan Mas Rizal sampaikan bahwa IHSG itu sifatnya hanya apa ya? Hanya bumbu lah ya. Hanya pemanis, hanya rambu-rambu gitu. Yang penting kita nggak jualan IHSG Mas Rizal ya. Betul. Kita nggak trading IHSG. Kita nggak trading IHSG. Jadi tetap disiplin dengan support masing-masing. Gitu kan. Nah, demikian tambahan saya, bukan tambahan ya, diskusi dari saya. Mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan, monggo silakan, kita di sini bebas untuk diskusi. Silakan. Yes, terima kasih loh Mas Pur. Gitu teman-teman gambaran gimana Pak Samser? Penjelasan saya bisa dipahami sama Mas Rizal Pak Samser? Monggo. Nyalakan videonya Mas Samser nih. Saya masih rada bingung Pak Pur. Gimana Pak? Bingung. Kenapa Pak? Bingung. Bingungnya bahas saham ya? Saham apa?
Tapi tadi seger itu dibahas itu yang dibahas Mas Rizal itu di ini kan, diamatin tuh seger BRMS. Ada lagi Mas Rizal yang tadi centil Mas Rizal. Kalau nggak salah tadi ada IATA yang centil kalau nggak salah Mas Rizal. Ada IATA. Coba dicek Mas Rizal. Wait. IATA. Ini. Untuk support ini Mas. IATA masuk ke batubara. Kurang lebih di sini nih. Portnya belum chat. Masih aman. IATA itu masih udah di batubara, masih di transportasi ya sekarang ya. Secara ininya, bukan secara kalau ini kan udah pindah ke batubara, tapi kan posisi masih ini ya. Udah dipindah belum ke batubara ya? Kayaknya udah Saya belum cek ke IDX. Ini. Udah balik ke energi. Udah energi ya? Energi no. Okay. Ini matur support ini bagus nih. Kalau minyak kecil belum pas turun? Nggak signifikan. Nah, penurunan nggak signifikan ini. Turun volumenya kecil. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau nggak ada Mas Rizal mau malam mingguan. Oke, kita teman-teman kalau nggak ada mau tutup dulu Mas Pur. Kalau nggak ada ini cukup sekian dulu. Nitip cek bris Mas. Cek bris Mas Rico. Oh, please. Nah, bris. Oke. Brisnya ini sih masih fase, menurut saya masih fase turun Mas Riko. Masih fase downtrend ini. Karena pertama ini support udah support ini jebol. Coba dilihat yang ada support apa yang ada asiknya tadi Mas Rizal. Nah, ini juga jebol, ini udah ini bris syariah. Oh, ini udah kasih nih. Brisnya ini supportnya di sini Mas Riko. Nah ini supportnya tuh di sini ya. Oh, di sini nih. Setelah di sini nih, ini kan supportnya. Ini supportnya kemarin udah kejebol. Sekarang udah lagi bentuk sideways lagi. Tapi aslinya udah masih cakep kok. Mas Riko. Ini masih, ya ini maksudnya yang tadi kita bahas bareng-bareng, candle ketika udah nembus ke atas MA20 itu menarik, tapi kalau udah mulai jebol seperti ini teman-teman. Jebol ke bawah maksudnya ya, ke bawah MA20 seperti ini. Nah, cuman high jelas tapi belum saatnya beli Mas. Iya betul. Betul ini hari ini mencoba menembus MA20 lagi. Sama akumulasi asingnya juga ada nih. Mas Riko, mudah-mudahan ini kalau bisa nembus MA20 jadinya seperti ini ya. Nah, hari ini kan mirip-mirip seperti ini. Mirip-mirip. Ujungnya itu berusaha nembus MA20. Udah sempat break, tapi closing-nya nggak nyampe ke situ. Mudah-mudahan nyampe ke sini polanya ya. Akumulasi juga bagus. Ini sudah mulai sideways. Lagi sideways ini di sini. Akumulasinya juga menarik kan. Kalau dari saya seperti itu, Mas Riko. Overall masih down. BBRI sama BBCA, pertanyaan dari Mas Putut Suryonegoro. Coba Mas, sama-sama Mas Riko, makasih. BBRI, BBCA, gimana Mas Rizal? Oh, ini BRI, ini menurut saya, ya ini yang kalau mencerminkan lah, Mas bentar. Mas Putut. Mas Putut dan Sewa ini paling gampang lihat BRI ya cerminannya IHSG ini BRI BCA. IHSG itu cerminannya kan sama tadi IHSG di sini tadi di 7.200 masih ada gap, sama BRI juga di sini masih ada gap di sekitar 4.800-an, 4850, 4860. Ini masih ada gap. Nah, kalau kita lihat Mas
akumulasi asingnya juga masih bagus kok. Di sini asing akumulasi, BRI masih akumulasi, tapi harga belum kemana-mana ini termasuknya. Baru naik, jebol, asing kembali akumulasi lagi. Sama ini mungkin mau menuju ke ke atas EMA 20-nya. Kalau misal sudah punya barang, menurut saya sah aja di hold. Karena dia itu suatu saat akan ke sini 4860-an BRI ya. Entah kapan tutup gap ini, teman-teman. Kalau punya di harga atas ya di average zone. Iya, kalau misal masih punya, udah punya, ya udah hold aja nggak apa-apa. Kalau belum punya, belum timing beli. BRI Tapi inilah ya. ada gap itu Mas di tanggal 4 sama 7 Februari itu. Iya. 4. Iya. Mana sih? 7 Februari? Ini Mas. Februari. Oh, ini. Gap. Oh, ini. Gap up. Oh, ini ada gap ya. Oh, ini. Oh iya, ada gap kecil. Ya. Oh, ada gap nih. Ya, ini galaunya nih di sini. Ini kan sama seperti IHSG. IHSG itu di 7.200 ada gap, tapi di bawah itu juga masih ada gap juga, sama seperti ini. Kalau misal 300 masalah ya. Kalau saya itu better gini, masih better hold, Mas. Kalau sudah punya loh. Apalagi itu barangnya di 4.300. Betul. Ini kan masih nih, nggak apa-apa. Menurut saya masih layak kok. Akumulasinya masih cakep kok. BCA sama mid. BCA sama. Ya. Ini udah. BCA, Telkom, Mandiri, BRI. Wah, ini chartnya ya, lompat-lompat ya. Oh, it's okay. Kita ikutin asing aja sampai lagi 45 seperti ini. Asal mau sabar aja, kita akan balik ke sini dulu. Asal mau sabar. Hari ini juga ada gap ini. Ini gap up. Ini bandarnya nggak main cakep ini. Ini serius, ini chartnya susah loh. Ini bener, ini susah loh. Ini chartnya susah loh. Ini ada gap ke sini, terus ini gimana lagi. Nah, tapi kalau udah terlanjur nyemplung di sini, saran saya mending kita sabar-sabaran aja. Toh ini perusahaan bagus, perusahaan sehat. Itu kita Pak 43 BRI 4390. BRI 4390. Oh, BRI-nya masih aman 4390. Oh, masih cuan, masih hijau. Ini ya ragu ya Pak ya. Ragu ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan asing masih mau naikin sampai atas 20 ya Pak ya. Atau kalau misal Bapak memang nggak nyaman dan sudah nggak nyaman, maksudnya mengganggu aktivitas sehari-hari, nggak apa-apa. Udah cuan kan, jual nggak apa-apa. Tapi kalau saya masih berani hold kalau saya, tapi monggo disesuaikan aja sama trading style trading masing-masing aja. Gitu. Lagi teman-teman. Tadi saya ada kalimatnya Mas Rizal, saya sepakat banget itu barusan. Kalimatnya Mas Rizal barusan saya senang banget itu. Tapi kalau Bapak sudah mengganggu aktivitas, jual aja. Itu cakep itu kalimat itu. Karena trading itu jangan saya mengganggu aktivitas. Nanti gara-gara trading nggak bisa tidur, gara-gara trading kepikiran saham, itu sudah nggak sehat itu. Betul Mas Rizal? Yes. Itu kalimat Mas Rizal barusan cakep, itu senang saya. Yes, betul. Itu Pak Samser. Jadi trading itu jangan sampai membuat pusing Pak Samser. Kalau masih pusing, modalnya diturunkan. Jangan banyak-banyak modalnya. Karena ini jangan khawatir. IHSG itu, indeks itu, pasar modal itu bisnis yang tidak bakal mati. Jangan takut ketinggalan kereta. Keretanya setiap saat ada, gitu loh. Jangan waduh, aku nggak bisa nih. Terus wah nanti enggak, ini bahkan kalau sekarang nggak bisa tetap belajar. Kenapa? Nanti anak cucunya diajarkan supaya belajar dari awal. Gitu loh. Nggak ada istilah ketinggalan kereta ya. Yes. Itu Pak Samser. Jangan takut Pak Samser. Nanti itu Mas Rizal ditanyain boleh
saya mau nanya saya Jabri boleh, jangan cuma pas diskusi, kita siap kok ditanyain gitu loh. Yes. Nanya bingung, aku bingung Mas ini apa? Nanti kita kasih videonya YouTube, kita kasih video penjelasan gitu-gitulah. Bingung nanti Jabri, aku masih bingung di sini apa maksudnya, itu sampaikan aja. Kan tadi Mas Rizal ngomong by on weakness, opo saya juga ngerti Pak. Kalau saya nggak pernah pakai istilah itu Pak, saya mesti istilahnya ya karena Mas kan pinter gitu kan. Kalau saya kan IP-nya 2,7. Mas Rizal dulu kan kumlot gitu kan. Makasih Pak Pur. Mas Rizal, ada Yes. dari Gus Roni ini. Ini Gus Roni baru masuk kayaknya. Halo Tanya Gus MTech. Roni. Maaf, saat Gus, apakah MTech sudah dibahas? Kalau belum mau dibahas karena minggu kemarin sering gap down, ada apa? Kenapa banyak yang besi-besi? Bu Titi nanya Imas. Bu Titi nanya Imas. Nanya Imas. Ini tadi nanya Imas. Oke, Gus Roni, sebentar ya Gus Roni ini mumpung lagi buka Imas. Ini udah disupport, terus rewardnya menarik. Kemudian tapi volumenya kan masih kecil-kecil ini. Masih kecil-kecil ini volumenya, masih kecil-kecil banget. Kita bisa katakan volume menarik itu kalau menembus garis kuning ini, garis kuning di saya itu MA20, menembus MA20 itu volume menarik. Sini Imas, cuman kalau misal dia mampu breakout-nya di sini aja. Breakout sini, sini. Atau nembusnya sini dekat nih. Nembus resistance sini. Ini. Ini masih side B termasuknya. Mas, ini kan mantul support, mantul asisten, turun lagi mantul support, mantul asisten, mantul support, mantul asisten lagi gini. Masih di area-area ini aja. Kalau misal dikatakan mereka nembus area ini sebadan-badannya, kemudian kedua nembus yang di sini. Kalau secara teknikal ini belum cek doanya, tapi yang jelas volumenya kecil-kecil. Gitu. Kalau teman-teman mau tahu teori tentang volume, di YouTube-nya Profita udah pernah ada. Kita sudah pernah bahas volume, teori volume. Tapi video udah lama. Nanti kita bikin Mas Rizal nanti bulan depan ruang diskusi kita bahas volume Mas Rizal. Oke, boleh. Volume siap. Oke, MTech. Oke, MTech. MTech Gus Roni, sebentar. Saya pakai ini aja kali ya. MTech itu memang sebelumnya itu akumulasinya saya naksir banget ini teman-teman. Posisinya akumulasi aslinya naksir banget. Ini juga jadi saham andalan channel Profita ini. Andalan ini keren banget. Tapi waktu di sini ARB berhari-hari dan berdasarkan berita-berita yang saya baca ya Gus Roni, itu salah satu pemiliknya itu memang lagi pengen ngelepas sekian ratus ribu lot kalau nggak salah, atau berapa juta lembar gitu kalau nggak salah. Pokoknya beliau itu melepas sahamnya di MTech. Nah itu yang jadi sentimen negatif. Nah sentimen negatif kenapa bisa nyampe ARB nggak dikasih celah seperti ini, nggak dikasih gerak seperti ini. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ini menarik karena pertama sudah lepas belinger bawah, di sini masih ada banyak gap, kemudian supportnya juga udah jelas di sini teman. Di sini Gus. Ini versi saya, Mas Pur ada nambahin nggak Mas Pur? Nah, jelas ini waktu di sini itu memang sama. Memang asing masih akumulasi di sini. Ini ARB. Volumenya pas turun Mas Rizal. Mas Rizal tolong volume Mas Rizal. Oh iya, baik. Pas turun Mas Rizal. Sebentar. Volume chart. Nah, ini volume waktu turun ini. Ini volume waktu turun. Nah, waktu turun ini volumenya lebih gede. Nah, 520. Ini habis ini. Jadi kalau menurut saya MTech kalau sudah punya MTech sementara masih bisa di hold. Pertimbangannya adalah saya nggak ngecek doanya ya. Kalau mau teknikal ya ini ya. Pertimbangannya stokastik udah di bawah 20. Ya kan? Udah deket support.
Ya. Saya itu bisa dipertimbangkan nanti untuk average down kalau sudah punya. Ini sekarang kalau sudah punya, dipertimbangkan untuk average down pada saat nanti ini kan masih sideways nih. Saat nanti mampu break sideways, saat break sideways ada volume. Itu sih Mas Rizal. Yes. Tapi kalau belum punya, ini belum menarik untuk dibeli. Karena ya habis ARB itu biasanya masih ada resiko untuk downtrend. Kan gitu. Yes. Begitu Gus. Kita bisa nih. Thank you Jelas Mas. ini sudah kita follow di channelnya Profita sejak bulan Maret ya, Februari Maret kalau nggak salah Mas Rizal ya. Sudah. Sejak ini di kalau sini. ngikutin Sejak di sini. Ini teman-teman, saya mau lanjut Mas Rizal. Oh, udah sejak di sini udah. Sejak di sini kita alatnya. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya mau cerita sedikit. Ini bagi teman-teman yang ngerasa nggak bisa trading. Ini saya punya cerita sedikit ini. Ini ceritanya boleh saya bilang bombastis ya. Karena waktu saya konsultasi sama Direktur BI Yogyakarta pun beliau sampai kaget juga. Teman-teman sudah sempat saya tulis di Facebook, cuman beliau karena saya menyebut nama kotanya, beliau meminta dihapus. Karena itu berhubungan dengan pajak, beliau sedang bermasalah ya, sedang intens dengan pajak, jadi minta Mas dihapus aja lah Mas karena ada nama kotanya gitu kan. Jadi ini cerita, ini ngomong investasi nih Pak Samser. Nah, kan Pak Samser masih bingung ya, ini saya motivasi Pak. Ada cerita orang Kalimantan, ngomongnya Kalimantan jangan kotanya aja. Orang Kalimantan tahun 81 Pak. Tahun 81 itu punya saham Unilever seharga 5 juta. Itu pun karena terpaksa. Nggak ngerti saham dia. Jadi 5 miliar itu dapat 5.000 lembar waktu itu. Karena harganya 1.000 per lembarnya. Kemudian dia itu setiap tahun dapat dividen. Dan beliau, karena orang tua, waktu itu masih muda, tapi kan informasi belum seperti sekarang ngomongin saham. Beliau itu berpikir saham itu hanya dividen. Nggak ngomong nilai saham. Jadi beliau sudah cukup merasa punya saham dari dividen tok. Nah, menariknya kemarin itu saya sampai telepon Direktur BI karena kita masih melacak nilai segala macam. Terakhir 2021 Desember waktu Unilever membagi dividen Rp66 per lembar, beliau itu dapat 330 juta. Kan itu berarti setiap tahun paling enggak dia 500 juta setiap tahun. Dan kemarin sudah di-track, sudah dihitung sama Direktur BI Jogja itu nilai sahamnya Pak. Tahun 815 juta, kira-kira tahun ini berapa miliar Pak Samser? Ini real, ini kasus real nih. Orang Kalimantan. Berapa miliar Pak Samser? Nilainya menjadi 21,7 M. Wow. Beliau kaget. Saya kaget, beliau lebih kaget lagi. Dan orang tuanya itu karena orang jadul ya, berarti umurnya sudah 70 tahun lebih beliau yang punya ini. Gitu kan. Beliau ya ini dalam waktu dekat akan mengurus ini, beliau nggak berani, beliau akan datang langsung ke Jakarta. Nanti untuk ngurus ini. Bayangkan Pak, 21,7 M. Beliau bilang gini, ya untung saya nggak ngerti saham ya. Kalau saya ngerti saham, mungkin udah saya jual dari dulu kalau tahu miliaran. Nah sekarang lebih miliaran lagi, 21,7 M Pak. Bayangkan, gila saham itu. Nah itulah teman-teman, makanya Pak Samser kalau masih belum paham trading segala macam, enggak usah patah semangat. Terus investasi aja gitu loh. Tapi Pak Samser ini salah satu orang yang paling aktif ikut ruang diskusi sama Agus Naim itu juga paling rajin. Ya benar. Oke, demikian cerita saya. Gus Roni, ada mau cerita Gus Roni? Ini kita udah lama nggak dengar suara Gus Roni ini. Cukup Gus. Terima kasih masukannya. Iya. Oke, sambung Mas Rizal cukup. Ini udah 1 jam, hampir 1 jam nih. 1 jam lebih malah. 1 jam lebih 5 menit. Oke, baik.
Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih loh Mas Pur ini atas Mas masukan-masukannya Riko, juga. terima kasih. Mbak Rina Sri Martini, Bu Witri Terima Istiani, kasih. Mas Hafid, Mbak Mas Witri, Budi halo Mbak Chandra, Witri, Mas, makasih. Mas Kirom, apa Mas kabar? Riko, Gimana kabarnya Pak Banjarmasin? Oh Ai. iya, iya. Mas. Sebentar Mas Rizal, saya Gimana? izin share informasi. Monggo. Teman-teman, mulai bulan depan Provita sudah mau mengadakan kelas saham tanggal 5 Juni. Sebentar Mas. Tanggal 5 Juni kita ada di Jogja. Nanti kalau ada di Jogja boleh ini. Kemudian tanggal 10 Juli kita ada di Banjarmasin. Kemudian nanti jadwal lengkapnya bulan Juni-Juli nanti akan kita share bisa di Telegram sama di medsos kami, bahwa kami nanti akan ada kelas dalam waktu dekat. Jadi kalau yang di Jakarta, Surabaya, nanti Banjarmasin, ini Mas Kirom ini orang Banjarbaru nih. Mas Kirom nanti kita di sana tanggal 10 Mas Kirom. Nggak tahu nanti Mas Kirom udah pulang dari mudik belum nih Mas Kirom ini? Insyaallah Mas Pur, diusahakan. Oh, masih mudik ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Rizal. Baik, terima kasih Mas Pur, terima kasih teman-teman semua yang sudah Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Samsel. Yang sudah mengikuti diskusi pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat dan tetap trading dengan nyaman, yang senyamannya mungkin. Kalau misal kurang klik, tinggalkan. Trading senyaman mungkin. Kalau versi Provita, sabar, disiplin. Kalau ada yang bingung, jangan segan untuk japri. Yes, japri atau chat di grup boleh. Japri saya, nomor saya ada di Telegram ada. Gitu ya teman-teman. Terima kasih Mas Hafid, Gus Roni. Salam soal dari Probolinggo. Terima kasih Gus Roni dan semuanya. Mas Riko, terima kasih juga. Amin, amin. Amin. Selamat weekend teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa Senin besok. Kita cari cuan lagi. Sampai jumpa juga di ruang diskusi selanjutnya. Sehat selalu untuk kita semua. Assalam untuk keluarga. Selamat weekend. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.